Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Dr. Widya. Ibu dengan Ibu siapa? Baik Bu Putri. Bu Putri umurnya berapa Ibu? 30 tahun ya Bu. Baik. Ibu datang kemari ada keluhan apa Ibu? Keluhannya mau memeriksakan kehamilannya. Baik, sebelumnya boleh saya tahu kehamilannya sudah berapa bulan? Sudah 8 bulan ya Ibu ya. Baik, sudah 32 minggu berarti. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bernama pemeriksaan Leopard kepada Ibu yang terdiri dari Leopard 1 yaitu untuk menentukan bagian teratas dari janin yang berada di daerah fundus. Untuk Leopard 2 dan saya juga melakukan pemeriksaan Leopard 2 yaitu untuk menentukan bagian yang ada di kanan maupun di kiri dari posisi bayi Ibu. Dan kemudian untuk Leopard 3 yaitu saya akan mencari bagian terendah dari janin dan apakah bagian tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Dan kemudian untuk Leopard yang keempat saya akan mencari sejauh mana penurunan dari bagian terendah janin. Seperti itu ya Bu ya. Apakah sebelumnya Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, nanti saya mohon kerjasamanya untuk Ibu dapat mengangkat sedikit bajunya sehingga saya bisa mudah untuk melakukan pemeriksaan. Ibu, silahkan Ibu menuju ke bed pemeriksaan sembari saya akan mempersiapkan alat dan juga mencuci tangan saya dengan baik. Ya Bu ya, silahkan Ibu. Dan untuk alat yang digunakan itu hanyalah Medline. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu di sini saya akan melakukan pemeriksaan bernama pemeriksaan Leopard 1 ya Ibu ya. Dimana tujuan dari pemeriksaan Leopard 1 ini adalah untuk menentukan bagian teratas dari janin dan juga mengukur tinggi fundus uterus Ibu atau kesesuaian antara pertumbuhan janin yang ada di dalam perut apakah sesuai dengan umur kehamilannya seperti itu. Di sini saya minta Ibu untuk menaikkan bajunya Ibu supaya terlihat perutnya, dan di sini akan saya siapkan selimut sehingga Ibu dapat rileks seperti itu. Oke, baik Ibu, untuk pemeriksaan ini yang pertama saya akan mentengahkan dari posisi rahim atau uterus Ibu. Kemudian saya raba di bagian sifoidnya atau di bagian atas dari perut Ibu untuk mengetahui apakah bagian yang ada di atas ini. Kalau misalnya dia itu padat, keras dan melenting itu menandakan bagian kepala, sementara kalau dia itu lunak menandakan bagian bokong seperti itu. Baik, untuk kemudian selanjutnya yaitu saya akan mengukur tinggi fundus uterus Ibu yang saya ukur menggunakan pita ukur dari arah simpisis ke sifoid atau ke fundus uterinya. Baik. Ya. Kemudian setelah saya mengukur tinggi fundus uteri tersebut, saya melanjutkan pemeriksaan Leopard 2 untuk mengetahui batas kanan dan kiri dari janin Ibu. Apakah batas kanannya tersebut adalah punggung ataupun ekstremitas atau jari tangan dan kaki. Baik Ibu, saya lakukan pemeriksaannya Bu ya. Baik, interpretasi punggung atau hasil punggung didapatkan jika yang disentuh itu berbentuk seperti papan keras dan memanjang seperti itu. Nah, jika terdapat tonjolan-tonjolan kecil itu berarti ekstremitas ya Ibu ya, atau bagian tangan dan kaki dari janin Ibu. Baik Ibu, mohon agar kakinya tetap ditekuk ya Ibu ya, dari tadi ya, dari pemeriksaan pertama tadi harap tetap untuk terus ditekuk seperti itu. Dan kemudian saya lanjutkan ke pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan untuk menentukan bagian terbawah dari janin dan apakah bagian tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Baik Ibu, di sini saya raba
bagian simpisisnya ya Bu ya, untuk menentukan bagian bawah dari perut Ibu untuk menentukan bagian bayinya. Ya. Kemudian akan saya goyang-goyangkan untuk mengetahui apakah bagian tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Baik, untuk pemeriksaan Leopold 4 ini saya harap Ibu dapat meluruskan kakinya Ibu nggih. Ya, diluruskan kakinya Ibu. Kemudian maaf saya membelakangi Ibu. Di sini di pemeriksaan Leopold 4 ini berguna untuk mengetahui sejauh mana kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Situ ya Bu ya. Di sini saya lakukan pemeriksaannya. Baik, di sini saya mendapatkan bahwa tangan saya ini bisa menyatu antara kedua tangan. Itu menandakan bahwa bagian terbawah dari janin itu belum masuk ke pintu atas panggul ya Bu ya. Baik, di sini Ibu silahkan merapikan bajunya. Ya, saya bantu ya Bu. Baik, Ibu silahkan berdiri dan tunggu di meja pemeriksaan. Terima kasih Ibu karena sudah mengikuti pemeriksaannya dengan baik. Sembari saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu nggih. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, jadi pada saat untuk bagian yang pertama, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan Leopold 1, itu saya menemukan bagian teratas dari janin Ibu itu merupakan bagian yang lunak, tidak padat dan tidak membenting. Itu yang berarti bagian yang ada di fundus uterim, yang ada di bagian atas perut Ibu itu merupakan bagian dari bokong bayi sesuai dengan usia kehamilannya yaitu 8 bulan ya Ibu ya. Dan kemudian tadi waktu saya mengukur tinggi fundus uterinya itu adalah didapatkan hasilnya itu 34 cm yang sesuai dengan umur kehamilan yaitu 8 bulan seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan Leopold 2 itu saya mendapatkan bagian yang ada di bagian sebelah kanan dari perut Ibu itu merupakan bagian yang padat seperti papan, keras, dan memanjang. Itu merupakan bagian dari punggung janin. Dan kemudian untuk bagian yang sebelah kirinya itu saya menemukan bagiannya itu berbentuk tonjolan-tonjolan kecil yang menandakan bahwa itu merupakan bagian ekstremitas atau jari tangan atau kaki ya Ibu ya. Dan kemudian untuk pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan di Leopold 3 itu saya mendapatkan bahwa bagian terendah dari janin itu adalah bagian kepala karena bentuknya itu padat, keras dan melenting. Tetapi ia belum masuk ke pintu atas panggul. Hal itu bisa dibuktikan oleh tadi waktu saya menggoyang-goyangkannya itu masih bisa digoyangkan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepala bayi belum masuk ke pintu atas panggul seperti itu ya Bu ya. Dan kemudian untuk pemeriksaan Leopold 4 itu saya mendapatkan bahwa tangan saya masih bisa menyentuh satu dengan yang lain. Itu berarti posisinya adalah posisi konvergen di mana menandakan bahwa kepala bayi belum memasuki pintu atas panggul. Nah Ibu, berdasarkan pemeriksaan tersebut, apakah Ibu ada memiliki pertanyaan? Tidak ada nih Ibu, nggih. Baik Ibu, saya menyarankan Ibu agar Ibu tetap menjaga kesehatan dari bayinya Ibu agar tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga nutrisi pada bayi bisa tercukupi seperti itu ya Bu ya. Baik, nanti di mana hasil pemeriksaan tersebut akan saya masukkan ke dalam rekam medis sehingga pemeriksaan kita hari ini bisa terekam seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bayinya selalu sehat Ibu.